Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Desta Zahra Klaranita dengan NPM 24113000028 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Angkatan 24 Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas posisi mahasiswa dalam memperkuat demokrasi, menjaga persatuan, dan mendukung ketahanan nasional Indonesia di era kontemporer. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menghadapi berbagai tantangan serius, seperti menurunnya kualitas demokrasi, meningkatnya intoleransi sosial, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik. Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan, agen kontrol, dan agen intelektual. Saya sebagai warga negara, saya memiliki hak seperti kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak berpartisipasi dalam pemilu. Namun, hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, seperti menaati hukum, menjaga persatuan bangsa, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Jika dikaitkan dengan program studi saya, yaitu bidang elektromedis, kontribusi konkret yang dapat saya lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan alat medis atau alat kesehatan, membantu meningkatkan kualitas pelayanan, dan ikut serta dalam pengabdian masyarakat. Hal ini merupakan bentuk nyata kontribusi terhadap ketahanan nasional, khususnya di sektor kesehatan. Selanjutnya, demokrasi tidak hanya dapat diukur melalui pemilu. Menurut Robert Dahl, dalam teori demokrasi modern, indikator demokrasi meliputi partisipasi efektif, kesetaraan politik, dan kontrol terhadap agenda publik, serta pemahaman masyarakat terhadap isu politik. Dalam konteks Indonesia, permasalahan utamanya adalah rendahnya kualitas literasi publik dan rendahnya kualitas literasi politik masyarakat, sehingga demokrasi cenderung bersifat prosedural, bukan substantif. Salah satu penyebab utama munculnya intoleransi adalah rendahnya literasi digital serta maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Fenomena ini diperparah oleh adanya echo chamber, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangannya. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terpolarisasi. Sebagai mahasiswa, solusi yang dapat saya tawarkan adalah meningkatkan literasi digital, aktif dalam diskusi lintas budaya, serta menjadi agen penyebar informasi yang benar dan eduktif. Juga harus berani bersikap kritis terhadap kebijakan publik secara konstruktif. Dari perspektif geostrategi, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini menjadikan Indonesia rentan terhadap pengaruh global, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Oleh karena itu, konsep wawasan Nusantara menjadi sangat penting sebagai dasar dan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sangat relevan dengan konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya soal militer, tetapi juga mencakup ketahanan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Jika masyarakat sehat dan paham teknologi, maka negara juga akan menjadi kuat. Selanjutnya, jika kita bicara tentang intoleransi, saya melihat akar masalahnya bukan hanya perbedaan, tetapi kurangnya ruang dialog. Banyak orang langsung menilai tanpa memahami perspektif orang lain. Sebagai mahasiswa, solusi yang bisa saya lakukan adalah menciptakan ruang diskusi yang sehat, baik secara langsung maupun melalui media digital. Mahasiswa harus berani berbeda pendapat, tetapi tetap menghargai orang lain. Dari sisi geopolitik, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, tetapi juga rentan terhadap pengaruh luar, terutama budaya dan informasi. Jika masyarakat tidak memiliki filter yang kuat, maka identitas nasional bisa terkikis. Disinilah pentingnya nilai Pancasila sebagai dasar dalam menyaring pengaruh global. Namun, menurut saya, masalahnya bukan pada kurangnya nilai, tetapi kurangnya internalisasi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, banyak orang yang mengaku menjunjung tinggi persatuan, tetapi masih mudah terprovokasi isu SARA,
Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai dan praktik. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa langkah konkret yang bisa dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan literasi digital, yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial, yang ketiga, membangun budaya diskusi yang sehat, yang keempat, menjadi contoh terhadap bersikap toleran. Menurut saya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya pada ancaman eksternal, tetapi pada lemahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal berpikir kritis dan toleransi. Saya ingin menegaskan bahwa mahasiswa bukan hanya penerima ilmu, tetapi juga agen perubahan. Peran mahasiswa sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat, menjaga persatuan, dan memperkuat pertahanan nasional. Jika mahasiswa mampu berpikir kritis, bersikap toleran, dan berkontribusi nyata, maka masa depan Indonesia akan berubah. Sebagai penutup, menurut saya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya sistem negara, tetapi kualitas masyarakatnya, terutama dalam hal partisipasi dan toleransi. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi pelopor dalam membangun demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.